Shalom. Shalom. Saya sangat bersyukur kalau pada malam hari ini kita dapat bertatap muka, bersekutu dengan penuh hadirat Allah. Amin. Dan ini bukan satu yang kebetulan, tapi rencana Tuhan memang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan dari sebelumnya. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Nurdiana. Itu masih bahasa Arab, tapi saya ada nama baptis Rebecca Natalia karena saya lahir di bulan Desember. Haleluya, puji Tuhan. Saya lahir baru sejak tahun 85, berarti sudah sweet 17 ya, 17 tahun. Puji Tuhan. Tetapi saya tidak terlalu terekspos ya, karena memang banyak sekali ya mungkin itu rencana Tuhan ya, tidak seperti saudara saya yang menyusul kemudian ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya saya bukan dari Palembang ya, saya dari kota Lahat, Sumatera Selatan. Lahat itu yang bubur yang gelap. Jadi kalau dulu terkenal ya, sekarang juga ya masih juga banyak katanya kejahatan di daerah situ ya. Tapi saya percaya terang Allah sudah masuk ke daerah Sumatera Selatan dan dari gelap akan menjadi terang kemuliaan Kristus. Saya waktu angkatan 66 itu ada 4 organisasi Islam dan saya aktivis. Dan memang tujuan kita adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia. Tetapi saudara, itu rencana manusia, tetapi rencana Allah berbeda. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, memang saya terlahir dari keluarga Islam agamawi ya. Memang kelihatannya saya beragama dengan baik, tetapi ternyata setelah saya mengenal Kristus, rupanya belum sempurna. Puji Tuhan. Nah saudara, saya akan saksikan bagaimana cara Kristus itu menyelamatkan saya. Ya bagi dia tidak ada yang mustahil, saudara. Saya terkena penyakit liver pada tahun 1978, itu gejalanya sudah. Tetapi memang itu kalau secara ilmu kedokteran katanya saya terlalu kerja keras. Memang saya bekerja yang keras. Nah saudara, saya juga latar belakang dari fakultas hukum ya, hukum. Jadi saya juga berkecimpung di dunia advokat ya. Tapi itu dulu saya memang belajar hukum dunia dan hukum Allah. Tetapi sekarang disempurnakan hukum dunia dan akhirat, saudaraku. Nah saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya kena penyakit liver dan saya 12 jam mati suri, koma. Jadi saya ada pengalaman 12 jam di alam roh. Tapi itu kalau 12 jam di alam roh, kalau saya saksikan terlalu lama ya. Tetapi di dalam 12 jam di alam roh itu, saya melihat sebuah buku yang dibukakan. Saya akan singkat saja, dan di situ tertulis pahala dan dosa. Karena di agama kami yang dulu itu pahala dan dosa itu ditimbang, sedangkan saya lihat pahala saya itu samar-samar, tetapi dosa saya jelas dan saya menangis dan sepertinya tidak ada harapan saya kalau umpama ditimbang pasti beratlah dosa saya gitu. Padahal saya dikenal juga seorang yang baik dan seorang yang taat beragama ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menangis sepertinya saya tidak pede kalau istilah sekarang itu ya untuk masuk ke surga, dan saya ragu apakah saya akan ke surga, sehingga saya sedih sekali dan saya menangis. Nah saudara, saya dibawa oleh malaikat Jibril dan itu saya dibawa jalan-jalan dan saya dibawa ke satu taman yang sangat indah, dan di situ tidak ada bahasa Arab, tidak ada man robka atau man rabika ya, tetapi yang ada adalah bahasa batin, roh. Saudaraku, Jibril itu ingin berbicara kepada saya, batin saya sudah tahu, dan apa yang akan dia katakan saya sudah tahu. Terus dijawab katanya, Allah itu adalah roh. Ini semua
semua milik Bapakmu. Oh, saya bilang, Bapak? Saya baru mengenal istilah Bapak. Iya, semua ini milik Bapakmu. Dan saya rasakan, saudaraku, taman itu sangat indah dan udaranya sangat segar tanpa polusi, dan saya merasakan sakit saya sembuh begitu. Dan saya merasakan di suatu alam yang lain dan indah, mulia. Nah, katanya ini semua milik Bapakmu, dan Allah itu adalah roh, Bapakmu itu adalah roh. Nah, di sini dipakai bahasa roh. Oh, saya begitu. Nah, saudaraku, saya betul-betul seperti orang yang ya kurang pengetahuannya begitu, ya. Padahal perasaan saya dulu, saya itu sudah cukup lumayan gitu ya, sekolah saya ranking terus, saudaraku. Saya sangat berprestasi. Nah, saudara yang kasih, tidak lama itu saya dikasih lihat lautan belerang mendidih, dan saya stop dan saya tidak mau ke sana, dan saya katakan kepada malaikat Jibril, saya katakan, saya tidak mau ke sana karena Allah Bapakku itu tidak di sana. Dan saudaraku, saya punya iman ya, karena setiap agama mengajarkan dan menjanjikan surga. Dan lautan belerang mendidih itu saya lihat itu sangat mengerikan, dan ada suara-suara yang sangat menakutkan. Sampai saya stop dan saya ngerem, dan sepertinya saya itu keluar keringat yang sangat takut sekali, dan bulu-bulu ini saya, dan mungkin rambut saya juga, perasaan saya itu seperti iklan daya itu berdiri semua itu saking takutnya. Dan saya katakan saya tidak mau ke sana, dan saya sangat percaya bahwa saya tidak akan ke sana, dan saya katakan saya tidak mau ke sana. Lalu kata malaikat Jibril, dia itu sangat baik. Malaikat Jibril sangat baik, dia sangat sabar, dan dia ringan, saudara. Dia tidak bersayap tetapi berjubah, dan jubahnya itu ringan. Oh ya, ada yang terlewat sedikit ya. Sebelum saya dikasih lihat lautan belerang mendidih, itu saya dimandikan, dibawa ke satu seperti ada air yang sungai kecil yang terjun airnya, tapi tidak terlalu besar, dan ada kolam di bawahnya. Saya disuruh mandi. Saya katakan kepada malaikat Jibril, sewaktu di dunia saya sering mandi. Kalau saya mau sholat saya mandi, saya gitu. Apalagi kalau terkena barang najis saya mandi. Sehari minimal 2 kali dan sering lebih. Lalu dia katakan, kau belum pernah mandi. Nah, saudaraku, saya rindu sekali ketemu Bapak, dan saya cepat-cepat sekali cuci muka seperti anak kecil yang cuci muka dan ingin ketemu Bapak itu. Dan saya ingin mengenal Bapak saya yang mulia, yang maha besar, akbar itu. Nah, saudaraku, dia berkata, jangan kepalamu saja, masuklah ke dalam kolam ini dan bersihkanlah seluruh tubuhmu sampai bersih. Nah, saya sudah mulai akal budiku masih bekerja. Saya katakan, kok pakai mandi-mandi segala ya, seperti itu. Katanya, mandilah. Saya kan agak ragu-ragu, dan saya masukkan kaki saya ke dalam kolam, takut suatu jebakan, karena tadi kan saya nggak pede ya. Nah, saudara, malaikat Jibril memegang bahu saya dan saya dimandikan. Saya keluar dari kolam itu, tubuh saya ringan seperti kapas, dan saya bisa berjalan seimbang dengan malaikat Jibril. Tadinya saya agak berat, seperti ada yang mengganduli saya, dia ringan. Nah, saudara, saya itu baru berjalan dan dikasih lihatlah katanya lautan belerang mendidih. Karena dari baunya saya tahu, saya pernah ketangkupan perahu masalahnya. Ya. Nah, saudara, di situ dari jauh udah terdengar jerit-jerit tangis nolong yang tidak punya harapan, yang putus asa, dan mengerikan sekali. Lalu kata malaikat Jibril, kalau kau tidak mau masuk ke sana, lihat ke atas. Saya lihat ke atas, saudara. Saya lihat ke atas, ada terang kemuliaan Allah. Dan saya katakan di dalam batin saya, Nur Ilahi. Dan kebetulan nama saya Nur Diana. Nur itu cahaya, din agama anak saya. Jadi bahasa Arab itu agama saya adalah cahaya, ya, cahaya kemuliaan Allah. Nah, saudaraku, saya lihat cahaya, saya katakan Nur Ilahi. Dan di situ, saudaraku, saya merasakan ada satu kerinduan
Dan disitulah pengharapan saya. Itu betul cahaya kemuliaan itu. Nah saudaraku, di situ saya lihat seluruh asma Allah ada di sana. Kalau di sini ada yang dari latar belakang Muslim ya, tahu asma Allah ya. Dan saudaraku, itu artinya pribadi, sifat, ya, kekuatan, semua ada di sana. Kasih, Rahmani dan Rahimi, kasih yang dahsyat ada di sana. Dan saya menangis rindu untuk ke sana. Kalau tadi nangis takut, sekarang rindu untuk ke sana. Tetapi saya tidak tahu harus bagaimana menjauh di sana. Saya rindu. Saudara, tiba-tiba di tengah-tengah cahaya itu ada wujud manusia. Dan waktu saya masih TK, kan orang tua saya bekerja di BPM, itu perusahaan minyak Belanda di Pelaju, ya. Saya dulu mengaji waktu TK di Masjid Bakaran, dan di situ kalau mau mengaji selalu lewat itu gereja Katolik di pintu 1. Kalau ada yang pernah tinggal di Pelaju itu tahu. Dan saya pernah ngintip gereja itu, ya. Saya lihat isinya apa sih gitu. Karena suka nyanyi-nyanyi saya dengar. Saya lihat, wah, ada orang yang dipaku. Dan ada patung-patung, karena itu gereja Katolik ya. Nah saudara, orang tua saya juga pernah mengajak saya ke satu perayaan Natal, karena diundang oleh perusahaan itu, dan saya diam-diam ikut waktu itu. Dan saya dikasih hadiah Natal sebuah figura gambar Tuhan Yesus dengan anak kecil pegang daun palem, dan gambar itu, figura itu saya simpan sampai lama sekali. Akhirnya hilang, itu kemungkinan dibuang ibu saya ya. Nah saya ingat, saya katakan waktu saya melihat cahaya dan ada wujud manusia itu, dan saya katakan Tuhannya orang Kristen, saya begitu. Saya ingat sekali karena saya sangat senang dengan figur yang ada di gambar hadiah Natal itu. Dan saya merindukan punya orang tua, punya bapak, ayah, seorang ayah seperti itu ya. Karena terus terang saja orang tua saya dulu karena bapak saya menikah lagi, jadi ibu saya sering ribut ya, jadi kurang kasih sayang, kurang perhatian. Walaupun baju kita dari luar ya, semuanya serba mewah, tapi tidak, kurang kasih sayang karena sering ribut di rumah, saudaraku. Jadi itulah yang mengobati hati saya. Saya merindukan sekali punya ayah seperti itu. Saya puji Tuhan, saya melihat di tengah-tengah cahaya itu adalah Yesus, Tuhannya orang Kristen. Dan dia, saudara, berjubah dan tangannya berlubang, dan dia begini, dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Allah Bapamu di surga kalau tidak melalui aku. Saya belum pernah baca Alkitab, saudara, saya haramkan untuk memegang Alkitab itu karena itu saya anggap palsu ya. Tapi saya nggak tahu tuh ayatnya di mana waktu itu, tapi dia bicara seperti itu. Nah setelah selesai dia bicara, tahu-tahu cahaya itu seperti jalan itu melintasi lautan udara, menuju sampai di depan saya. Dan saya katakan di dalam batin saya, roh saya, Shirotol Mustaqim, saya katakan itu, jalan yang lurus dan benar. Dan saya tidak melihat jalan lain. Itulah jalannya. Kalau guru ngaji saya mengatakan Shirotol Mustaqim itu rambut belah 7, itu tidak, saudara. Pas dua telapak kaki saya, pribadi saya. Dan memang saudaraku, itu ujungnya sampai pada cahaya kemuliaan itu. Dan di situ ada Yesus. Dan saya memang tidak melihat Bapa, yang saya lihat hanya Yesus, saudaraku. Bapak nggak kelihatan ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan sama Jibril, ya saya mau lewat jalan ini, saya nggak mau lari, saya ngomong ngesot saja. Padahal saya Nurdiana, saya orang Sumatera, saudaraku. Saya punya moto cepat, tepat, memuaskan ya. Terus saya nggak pakai motor orang Jawa, alon-alon asal kelakon, tapi di situ saya pakai, saya pakai karena ini udah kosong, kekuatan saya tidak ada. Dan semula saya bimbang dan ragu dan takut, tetapi karena tidak ada jalan lain dan saya tidak mau berdiri, tidak mau lari, saya mau ngesot, saya setilnya duduk sambil saya lonjorkan sedikit, saya pegang ujung kedua lutut saya. Waktu saya baru mau ngesot, tiba-tiba saudara, bukan kekuatan saya, tetapi kekuatan yang dari Tuhan Yesus, dari Isa Al-Masih, Tuhan yang orang Kristen.
lalu saudaraku, seperti magnet saya ditarik. Nah, tadinya agak sedikit takut ya, takut jatuh. Nah, saya tidak mau menoleh kanan dan kiri, saya tidak mau juga melihat ke bawah, saya melihat ke atas. Dan saudara yang kasih Tuhan, itulah perjalanan yang sangat menyenangkan. Enjoy. Sangat menyenangkan saya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya cuma melihat pada Yesus, pada Isa Al-Masih, melihat pada terang. Dan di situ ada kekuatan, di situ ada kasih, di situ ada semuanya, saudaraku, yang kita dambakan ada di sana. Nah, saudara, tidak lama sudah itu dia berkata, anakku menoleh ke kanan. Saya menoleh ke kanan, dan di kanan saudara, saya melihat ada seorang laki-laki berjubah. Nah, waktu di taman yang sangat indah, karena ini saya agak potong-potong gitu, jadinya waktunya cuma dikasih 15 menit dan saya agak terlambat, ini mohon maaf, agak tadi macet ya, saya agak jauh dari Serpong, menuju Serpong Damai. 15 menit ya, tambah puji Tuhan. Nah, saudara, saya lihat dan saya tanyakan pada malaikat Jibril, karena Jibril itu melayang-layang, dia memandu saya. Saya tanya, itu siapa? Oh, itu Musa. Musa sangat senang melihat saya di jalan anugerah ya. Kalau sekarang saya katakan anugerah, kalau dulu siapa tahu mustahil saya katakan ya. Dia sangat senang, saudara. Dia itu memberikan satu spirit pada saya. Rupanya dia baru habis bernyanyi. Dan karena ada gambus di tangannya dan saya senang sekali, saya bisa ketemu Musa ya, segitu. Tidak lama itu saya melihat seorang laki-laki, dia sedang duduk jongkok seperti sedang mengurus merawat tanaman, dan itu bertunas tanamannya. Dan saya tanya, itu siapa? Oh, itu Daud. Oh, rupanya Daud senang tanaman ya, segitu. Karena saya memang hobinya tanaman. Nah, saudara, tidak lama itu Ibrahim, nabi-nabi, Ishak, Yakub, ya, Yusuf, semua dikasih tahu. Tetapi yang saya jelas sekali Musa, Daud juga agak jelas, Rasul Paulus agak jelas. Tapi kalau Obadjah, nabi-nabi yang lain-lain kecil itu agak cepat seperti slide. Yang mengherankan saya itu siapa? Oh, itu Matius, Lukas, Markus, Yohanes, Paulus. Kenapa orang Kristen ada di sini? Begitu. Saya pikir orang Kristen itu kafir semua, ya toh. Dan di neraka, yang indah itu orang Muslim semua. Ya, kita golongan kita waktu itu. Kok orang Kristen ada di sini ya? Lalu malaikat Jibril dengan Rahman, karena mereka juga katanya umat pilihan Allah. Mereka adalah rasul, nabi-nabi Allah. Oh, saya begitu. Kita kan cuma mengenal 25 ya, yang selalu dipelajari, yang selalu tonjolkan itu 25 nabi dan rasul. Nah, yang lainnya itu seperti Habakuk itu kurang ya. Nah, jadi saya heran. Oh, kalau begitu, ini pikiran saya yang tertutup udah mulai terbuka, saudara. Rupanya, sombong rohaninya udah mulai agak rontok ya. Nah, saudara, tidak lama kemudian kata malaikat Jibril turun. Saya katakan, saya belum ketemu Nabi Muhammad SAW, junjungan saya. Saudaraku, tidak dijawab. Saya nggak nambah, nggak kurang ya, tidak dijawab. Nah, di situ kita tidak ada untuk berbantah-bantah. Dan saya turun, dijemput 2 malaikat lagi, dan saya berjalan di jalannya dari emas, batu-batuannya intan berlian, permata-permata, dan saya banyak dan itu orang-orang berkumpul menyembah, memuji Tuhan, saudaraku, dari berbagai suku, bangsa dan ras. Di situ di atas segala etnis. Ya, di situ tidak beda-bedakan. Jadi kalau kita beda-bedakan ya, kita takutnya nggak sampai sana nantinya gitu ya. Puji Tuhan ya. Dan walaupun berbeda-beda suku, bangsa ya dan ras di situ, tetapi dalam penyembahan itu dalam satu
dalam satu pengertian bahasa yang roh. Dan itu seperti apa, desau gelombang air. Kalau ada lagu instrumental ya, itu saya senangin. Ada seperti ada suara-suara airnya, ya. Apalagi instrumentalnya rohani. Itu bagus sekali. Mengingatkan, tapi yang lagu penyembahan ya, puji Tuhan. Jadi kalau tadi saya masuk ada penyembahan gitu kan, aduh rasanya surgawi gitu. Puji Tuhan ya. Tuhan memberkati kita semua. Dan saudaraku, tidak lama itu saya tanya, mereka ini siapa yang kumpul? Oh, mereka ini semasa hidupnya berkenan di hadapan Bapa. Oh, mereka semasa hidupnya, katanya, mereka orang-orang saleh yang mati di dalam Tuhan. Oh, martir ya dalam pengertiannya. Dan saya, saudaraku, saya juga teringat dengan kakek saya seorang haji, kakek saya Haji Latif, dan dari paham NU, dan nenek saya dari Muhammadiyah, dan mereka juga orang-orang saleh di kampung saya. Jadi saudaraku, saya tanyakan sama mereka, boleh nggak saya cari kakek saya dengan nenek saya? Oh boleh, silakan. Saya cari nggak ketemu, saudaraku. Ya, saya agak ini juga ya, mana ya kakek nenek saya? Padahal saya sangat sayang sama mereka. Ya. Sekarang saja saya karena sudah belajar Alkitab ya, sudah mengerti firman Tuhan dan sudah melayani. Oh, rupanya kakek nenek saya ada di Hades ya, begitu jauh gitu. Jadi tapi saya juga masih sedih juga sih ya. Kenapa kok? Tapi saya katakan, Tuhan, satu orang diselamatkan, sisi rumah diselamatkan. Saya serahkan sama Engkau sajalah ya, itu bagianmu ya Tuhan, ya Allah ya Bapa, seperti itu. Nah saudara, saya tiba-tiba saya dibawa oleh dua malaikat itu ke satu pintu gerbang, ke satu istana yang besar, dan saya tanyakan, ini pintu gerbang kemana? Katanya, ini pintu gerbang kerajaan surga sebelah timur. Oh, kalau surga mau saya. Kenapa saya tanyakan? Saya takut pintu gerbang ke neraka, karena yang lautan belerang mendidih tadi ya, itu masih nggak pede, gitu, belum pede. Nah, tiba-tiba pintunya terbuka, itu dari mutiara yang sangat indah, dari apa? Saya tidak bisa lukiskanlah dengan kata-kata. Memang saya punya hobi waktu saya belum mengenal Kristus, itu kolektor permata. Ya, kalau selesai sholat isya, saya harus melihat koleksi saya. Baru saya tidur. Ternyata saudaraku, itu tidak ada arti apa-apa. Dan itu habis sewaktu saya panggilan dan kenal liver itu habis. Ada sisa-sisa sedikit juga, nggak ada artinya lagi. Dan di sana sempurna, di alam roh itu original, ya. Di dunia yang fana ini duplikat, ya. Betapapun indahnya yang ada di dunia ini tetap duplikat, ya. Yang originalnya ada di sana. Ada amin? Puji Tuhan ya, saudara. Nah, pintu gerbang itu membuka, saya dituntun oleh dua malaikat lagi, dibawa ke bilik pertama sebelah kanan, dan di situ saya disuruh dibaringkan, dan saya tanyakan mau diapakan lagi. Katanya, sebelum menerima perintah dari Bapamu, kau harus diurapi dulu. Nah, satu malaikat membawa bokor, dan saya diurapi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tidak lama setelah itu, saudaraku, di situ memang terang ya, terang tanpa bulan, tanpa matahari dan bintang, itu tapi terang karena di situ ada nur, ada cahaya kemuliaan. Nah, tidak lama setelah itu, saya ketemunya Tuhan Yesus lagi, Tuhannya orang Kristen. Katanya, anakku, belum saatnya kau menghadap kepadaku. Aku akan kembalikan engkau untuk memberitakan kemuliaanku dan rumah Bapamu. Nah, saudara, itu peristiwa itu dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh. Saudara, saya merenungkan hal itu dan saya merasakan tubuh saya sembuh total. Sakit liver saya total, tidak ada masalah lagi. Dan saudara, saya merasakan dunia saya bisa berbeda. Dan saya mendengarkan kalau ada sedikit saja pertengkaran antara tukang sayur dengan ibu-ibu belanja, ini kayaknya telinga saya sakit gitu. Dan kena sengat matahari itu tidak enak ya. Dan saya katakan, ya Allah ya Bapak,
Tuhannya orang Kristen, kenapa saya diturunkan lagi? Kalau boleh saya di sana aja lah, saya begitu. Rupanya saya belum layak kali ya. Nah saudara, itu tahun 81 peristiwanya. Dan peristiwa itu tanpa saya sadari, peristiwa itu saya konsultasikan kepada para kiai-kiai, dan saya salah satunya ke Masjid Agung yang di Blok M. Di situ saya ketemu Dr. Randa Nonglena, Dr. Randa Dian Anggraini, dan juga Tuti Alawiyah. Nah, di situ saya disarankan untuk puasa dan tahajud. Saya lakukan, tapi toh tidak ada jawaban juga, ya. Dan sejak peristiwa itu, Tuhannya orang Kristen Isa Al-Masih itu ngomong terus sama saya, ya. Kalau saya mau sholat, dia ngomong. Saya mau ambil air wudhu tuh, dur beduk tuh saya sholat. Bicara dia, katanya, apabila engkau ingin menghadap pada aku ada. Setiap saat aku ada, kata suaranya lembut. Aduh, gimana ini saya sholat enggak ya? Saya gitu. Tapi karena itulah yang bisa saya lakukan, saya sholat, saya ambil air sembahyang, saya gelar sejadah, saya menuju ke arah kiblat. Dia bicara lagi, di mana-mana aku ada. Saya begitu, mulai kacau saya, ya. Lalu saya sholat, ya. Saya ini hampir sholat saya itu seringlah tidak sempurna daripada sempurnanya. Jadi kalau kami dulu kalau nggak kurang yakin itu sholat kita sempurna atau tidak, sujud sahwi ya. Kita sujud sahwi. Sering saya lakukan sujud sahwi. Nah, akhirnya saya gelisah, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan suara Yesus itu ngomong terus. Saudara, saya konsultasikan. Akhirnya pada tahun 85, 3 tahun setengah itu saya konsultasi kemana-mana tanpa saya sadari, saya bersaksi. Ada yang marah, katanya, mata-mata Kristen kamu ya. Saya bilang, mata-mata Kristen. Saya 2 kali ketemu punya Ibu Tuti Alawiyah. Katanya, kamu pendusta ya, katanya. Kamu bohong itu. Saya bilang, Bu, pendusta ya. Masa sih saya dusta? Kalau saya pendusta kan ibu juga berarti berdusta. Saya katakan, ibu kan ya sebagai ustazah yang saya teladani, dan ajaran yang saya pelajari saya terima. Tapi kok dia bilang saya pendusta, saya sakit sebetulnya. Nah, akhirnya saya istikharah 7 malam berturut-turut. Saya lakukan jam 12 malam 2 rakaat. Pada malam ketiga, kalau tidak salah malam Rabu tanggal 4 Februari, di situ saudaraku, saya sedang di sejadah, cahaya nur itu kembali menerangi sejadah saya, dan saya merasakan seperti malam Lailatul Qadar, ya. Padahal malam Lailatul Qadar itu katanya itu hanya bulan Ramadan, tapi kenapa di saat itu memang terang sekali. Dan tiba-tiba saya tidak di sejadah lagi, dan saya berada di taman yang sangat indah lagi, dan malaikat Jibril depan saya lagi. Saya bilang, ketemu lagi ya, saya gitu. Nah, dia juga senang ketemu dengan saya. Lalu dia katakan kepadamu, berhadapan, dia memberi saya sebuah Alkitab. Katanya, bentuklah pribadimu seperti pribadi Tuhanmu. Saya pribadi Tuhan, apa enggak dosa? Saya gitu. Tidak, katanya. Sedang di mana pribadinya? Di dalam Alkitab. Ini kan kitab orang Kristen, saudara. Ini kan palsu. Tahu-tahu di tengah-tengah cahaya itu suara Yesus lagi bicara. Saya katakan ini palsu, katanya tidak. Firmanku itu kekal, tidak pernah berubah. Sekarang dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Nah, saya sudah tresno sebenarnya, sudah jatuh cinta sebenarnya sama Yesus, ya. Saya membujuk dia, saya katakan, tetapi Yesus, Isa Al-Masih, saya katakan, tetapi engkau tidak disalibkan, saya begitu.
Yang disalibkan orang lain yang diserupakan mukanya dengan aku, ya dengan engkau, saya bilang. Terus dia bicara, anakku yang disalib itu adalah aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah yang Alfa dan Omega. Aku yang bangkit dari antara orang mati. Dia katakan, apabila 2000 tahun yang lalu Allah yang maha suci dan maha kuasa, maha akbar itu menyerupakan muka orang lain dengan mukaku, berarti Allah telah menipu manusia, menipu umatnya. Allah bukanlah pemalsu. Nah, karena saya latar belakang pendidikan hukum, ini saya juga bekerja kan budi saya. Saya katakan, ya juga ya, masa Allah bikin pemalsuan segala, begitu ya. Wah, ini udah gak bener ini sebegitu. Nah, saudaraku, saya mulai terbuka. Dan dia katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku yang bangkit dan dia orang mati. Dan aku yang naik ke surga. Dan akan turun lagi dan menjemput umat pilihanku. Dan barang siapa yang percaya dan mengikut aku akan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang kekasih dari Tuhan, disitulah dasar yang teguh saya menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sudah itu saudaraku, saya ada di sejadah lagi. Tapi dalam perasaan saya Alkitab itu saya terima, saya peluk ke dada saya persis seperti waktu saya suka membaca Al-Quran itu. Kalau kami baca Al-Quran kan Al-Quran ini dipeluk dulu, ditaruh di dada, dikepalain gitu, terus taruh di bantal. Kami sangat menghargai kitab suci itu. Nah, saya lakukan seperti itu, seperti perasaan saya. Ternyata saya disejadah lagi. Nah, sejak itu saudara, saya mengambil keputusan. Istikharah itu adalah sholat yang dilakukan apabila kita ada kebimbangan dan keraguan. Jadi saya mengambil keputusan tanggal 29 September saya keluar dari keluarga saya. Saya berpisah dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan suami. Semua menolak saya dan saya mengalami aniaya. Dan saudaraku, tulang belakang saya dianiaya lepas 3 dan dokter katakan saya lumpuh seumur hidup. Dan waktu di ruang gawat darurat saya katakan itu masuk jam 9, jam 11 itu sudah terjadi satu mujizat. Ya, saya dan mulai masuk, saya berdoa terus. Waktu sadar itu di rumah sakit, saya katakan, dan waktu itu saya diambil visum oleh kepolisian resort. Saya katakan, ya Allah, ya Bapa, Isa Al-Masih, Yesus Tuhannya orang Kristen, saya tidak akan lumpuh, saya tidak percaya omongan dokter. Saya percaya perkataanmu. Saya percaya oleh bilurmu aku telah disembuhkan. Dan aku akan beritakan kemuliaanmu dari rumah Bapa. Dan saya katakan seperti itu berulang-ulang, saudara. Saya tidak sakit, saya sembuh oleh bilurmu, oleh darahmu aku sudah disembuhkan. Aku tidak lumpuh, aku tidak percaya omongan dokter. Itu terus yang saya perkatakan. Dan jam 11 tiba-tiba ruang gawat darurat itu sudah berubah seperti di satu ruang di awan-awan sepertinya. Saya dikelilingi oleh malaikat-malaikat seperti suster, saudara, seperti perawat-perawat ya. Dan mereka sedang mengutak-utak tulang saya. Dan puji Tuhan, memang saya tidak ada uang waktu itu. Puji Tuhan ya. Selesai sekitar jam 12.30, antara jam 1 itu saya sudah sadar, saya sudah di ruangan gawat darurat lagi. Jam 5 sore saya keluar rumah sakit, saya tanda tangan. Dan tanda tangan kata dokter, tadinya kan suruh ke Palembang, dan kata dokter tidak dijamin sembuh dan akan lumpuh seumur hidup dengan kursi roda. Nah, itu saya tidak percaya. Dan jam 5 sore saya pulang dengan perjanjian kalau terjadi apa-apa dokter tidak tanggung jawab. Dokter saya katakan, Isa Al-Masih sudah menyembuhkan saya sudah bisa berjalan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mujizatnya itu bekerja dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Nah, kita lebih percaya perkataan Yesus daripada perkataan manusia. Ada amin? Tetapi bukan berarti meniadakan dokter ya. Itu ada yang khusus ya. Karena ini saya patah ini pakai dokter ini, karena saya tidak mau lagi jadi hamba Tuhan, frustasi 3 kali frustasi, nggak mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi anak Allah saja gitu. Tapi saya ditegur, ini
udah saya tumpang tangan doa-doa, enggak nyatu-nyatu juga, akhirnya dioperasi. Dan di rumah sakit Setia Mitra saya katakan, Yesus, aku mau menjadi hamba-Mu lagi, saya akan berdoa sepakat terus dan aku akan melayani Engkau lagi. Nah, saudara, sembuh. Dan ini tidak ada dana, tapi ada yang bayar, dipakai Mastercard, saya tidak tahu siapa orangnya, ya, lunas, pakai telepon, karena ini kan tulang. Selesai operasi, besok boleh pulang. Kemana cari uang 5 juta? Hamba Tuhan, ya. Puji Tuhan. Dan saya tanyakan, Yesus, siapa yang bayar? Aku yang bayar, katanya begitu. Ya, dia mengirimkan orang yang membayarkan saya di Setia Mitra. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai hamba Tuhan, hendaklah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya frustasi, saudaraku. Karena apa? Tekanan dari luar untuk saya no problem, tapi kalau dari dalam, wah, stres saya. Wah, saya katakan, Tuhan, kenapa saya jadi stres? Karena yang dari dalam, yang dari luar itu kasih karunia, saya katakan begitu. Ya, menguatkan saya. Waktunya ya. Sudah habis, ya. Nanti sambung nanti lagi. kita sambung lagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan.